Tidak, aku selalu merasa aneh di dalam hati. Ada apa, Kapten? Bukankah rencana ini dirumuskan dengan baik? Tidak ada masalah dengan implementasinya. Begitu berhasil, serangga-serangga itu akan rusak parah. Bekerja sama dengan kekuatan utama di istana kita untuk memusnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Tidak perlu membantu binatang itu. Kun Go bingung. Anda mungkin lebih jarang melawan kelompok serangga ini, terutama kelompok serangga hitam ini. Mereka tidak akan menggunakan taktik canggih seperti tipuan. Hanya ada satu taktik untuk mereka, serang. Tetapi saudara pengintai kita kembali dengan berita bahwa serangga ini hanya melancarkan beberapa serangan tentatif, dan ada aura aneh di dalamnya. Lu Yun menjelaskan, ayo pergi, kita harus pergi dan mengamati di tempat. Berbicara di atas kertas saja bukanlah jawabannya. Ya, di bawah kepemimpinan anggota Ikun, Lu Yun secara bertahap mendekati pasukan klan Sa. Sekitar setengah jam kemudian, di bawah bimbingan para pengintai, Lu Yun samar-samar melihat bayangan gelap di depannya, disitulah pasukan Blue Tuom ditempatkan. Aneh, ada apa, Kapten? Pramuka di sampingnya bertanya. Apakah kamu sudah menjelajahi daerah sekitar sini? Aku sudah memeriksanya. Tidak ada yang aneh. Seharusnya tidak. Lu Yun mengerutkan kening. Mungkinkah pasukan naga hitam Doromon benar-benar menyerah? Kapten, apakah Anda menemukan sesuatu? Pramuka itu bertanya. Tidak ada apa-apa. Lu Yun kembali sadar dan berkata, pergilah dan bergabunglah dengan pasukan utama dulu. Aku akan maju sedikit dan mengamati sebentar. Bagaimana itu bisa dilakukan? Itu terlalu berbahaya. Sebaiknya aku pergi bersamamu. Situasi di sini rumit, dan Anda akan ketahuan oleh bak tersebut jika Anda tidak hati-hati. Dan tanda pagar 34. Kapten tidak membicarakannya denganmu, ini perintah. Sekalipun Pramuka menolak mengajukan petisi, dia hanya bisa setuju, ya. Kalau begitu Kapten, harap lebih berhati-hati. Jangan khawatir. Setelah pengintai pergi, Lu Yun menemukan tempat yang relatif tertekan dan menggunakan api aneh untuk menyamar sebagai cacing darah. Seperti kata pepatah, jika tidak masuk sarang harimau, anak harimau tidak akan didapat. Jika Anda ingin mengetahui jenis obat apa yang dijual di labu tentara Sa, Anda harus menghancurkan labu tersebut atau memasukkan labu tersebut. Lu Yun memilih yang terakhir tanpa memikirkannya. Saat Lu Yun terus mendekati kamp pasukan klan Sa, samar-samar dia bisa mendengar obrolan para cacing darah. Oh, sebentar lagi giliran kelompok kita. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Jenderal Sahu. Dia tidak melancarkan serangan besar-besaran. Sebaliknya, dia membagi kami menjadi beberapa kelompok kecil dan bergantian menyerang. Bukankah ini sebuah pengalih perhatian dan membiarkan kita mati sia-sia? Aduh, Jenderal Sahu mungkin tidak marah karena apa yang terjadi sebelumnya, jadi mari kita melampiaskan amarah kita. Apa hubungannya dengan kita ketika baju besinya dilucuti? Itu semua masalah para jenderal. Mengapa kita prajurit biasa harus menanggung akibatnya? Itu tidak adil. Saya ingin protes. Jangan berteriak di sini. Jika bisa, pergi dan berteriak di depan rajaku, lalu lepaskan baju besi Jenderal Sahu. Mungkin aku akan berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Jika ada yang harus kulakukan, apakah aku akan tetap melakukan perbuatan yang sama denganmu? Melihat kedua cacing darah itu akan bertengkar, Lu Yun segera turun tangan dan berkata, kalian semua bersaudara, jangan merusak keharmonisan karena hal-hal sepele. Kehidupan seranggamu itu masalah sepele. Bagaimana kamu bisa bicara? Kenapa serangga tidak suka mendengarnya? Salah satu cacing darah berkata dengan marah, dan yang lainnya langsung menggema, benar. Dan kamu adalah bawangnya, berani ikut campur dalam urusan kami. Saudaraku, jangan salahkan aku. Anak laki-lakilah yang bodoh dan mengatakan hal yang salah. Lu Yun berkata sambil tersenyum, anak laki-laki itu dan kamu berada di tim yang sama. Apakah kamu lupa, saudara? Seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang sambil tersenyum. Melihat Lu Yun bertingkah seperti ini, kedua cacing darah itu terlalu malu untuk mempersulitnya. Itu karena mulutmu, kalau tidak, pemukulan tidak bisa dihindari hari ini. Terima kasih, dua saudara laki-laki. Senyuman di wajah Lu Yun menjadi semakin kuat, dan dia mengangkat tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Nak, lihat dari arah mana kamu datang, bagaimana kabar garis depan? Salah satu cacing darah bertanya. Senyuman di wajah Lu Yun berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, itu tidak ideal. Sebagian besar saudara dibunuh oleh kun-kun sialan itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, giliran tim kita yang akan berperang. Petik 2. Aduh, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Jenderal Sahu. Dia hanya memiliki sepotong lemak di ujung jarinya. Jika kita bergerak maju, kita pasti bisa menghancurkan kota kun-kun dalam waktu kurang dari 3 putaran. Mengapa kita harus membagi pasukan dan melemahkan kekuatan tempur kita sendiri? Jumlah korban juga terus bertambah. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Jenderal Sahu. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Saya melihat dua cacing darah yang awalnya berdiri malas, tetapi sekarang mereka berdiri tegak, dengan ekspresi serius, melihat ke depan. Halo Jenderal Sahu. Suara yang sedikit lebih kuat terdengar dari belakang. Lu Yun, ini tidak mungkin seberuntung itu. Lu Yun menoleh dan melihat sekeliling, dan seekor cacing darah dengan wajah serius dan tubuh yang kuat tiba-tiba muncul. Jenderal Sahu, tolong dengarkan alasan saya, penjelasan.
Saya tidak bermaksud begitu, saya. Tidak perlu. Sahu langsung menyela, ikutlah dengan saya, Jenderal. Tidak perlu. Jika ada yang harus dilakukan, bicarakan saja di sini. Lagi pula, ada 2 cacing darah di sini. Bahkan jika Anda seorang jenderal, Anda tidak boleh berani membunuh rakyat Anda sendiri secara terbuka. Juga, Lu Yun tidak pernah menyangka Sahu akan setuju begitu saja, hampir tanpa disadari. Tapi sebelum Lu Yun merasa bahagia selama 2 detik, 2 cacing darah di belakangnya berbicara, Jenderal, ayo kita berpatroli di sana. Ya, silakan, Lu Yun. Lu Yun memandangi 2 cacing darah yang bahkan tidak menoleh ke belakang, dan berkata dalam hatinya, tunggu aku, jika ada kesempatan untuk bertemu kalian berdua, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Jenderal Sahu, aku baru saja menyebalkan dan mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Aku menyadari kesalahanku. Tolong ampuni aku kali ini. Sambil memohon belas kasihan, Lu Yun mengamati gerakan pihak lain untuk mencegah panah dingin Sahu membuatnya lengah. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah Sahu tidak berniat mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memuji, apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus. Tetapi Anda hanya melihat lantai pertama, tetapi Anda tidak tahu bahwa sang jenderal ada di lantai 2. Lu Yun, apa maksud Jenderal Sahu? Kun Kun punya rencana cadangan. Sahu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin tidak. Apa yang ditakuti Jenderal Sahu? Kekuatan misterius yang tertinggal di belakang kita pada siang hari, atau tengkorak dan tulang yang tidak pernah menampakkan wajahnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari sekelompok ayam dan anjing. Kata-kata Sahu benar-benar membingungkan Lu Yun. Jika kamu tidak takut pada ini atau itu, lalu apa yang kamu takutkan? Jenderal Sahu, saya berani bertanya, apa niat Anda dengan pengaturan ini? Jual mahal. Sahu tertawa dan berkata, sejak malam, kami telah merotasi tim untuk memberikan tekanan dari posisi tinggi. Meski kami belum menembus gerbang kota Kun Kun, tekanan yang diberikan pasti ada. Lu Yun bertanya seperti bayi yang penasaran. Nak, apakah kamu lupa mengapa jenderal ini dilucuti dari baju besinya? Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini lebih baik daripada Lu Yun, karena semuanya dipimpin oleh Lu Yun. Tentu saja aku ingat, karena rencana perceraian Kun Kun, Sagong memanfaatkan celah ini. Itu benar, saya, sang jenderal, memang melihat Anda dengan benar. Jika para jenderal yang bertele-tele itu secerdas Anda, mereka tidak akan bisa tinggal diam dan menyaksikan sang jenderal dilucuti dari baju besinya. Mereka tidak akan bertarung seperti itu di sore hari. Pengejaran yang tak tertahankan. Sahu berkata dengan marah. Lalu apa hubungannya dengan pembagian pasukan untuk menyerang? Lu Yun bingung. Wah, hubungannya sangat besar. Bayangkan saja, bukankah tujuan dari rencana alienasi Kun Kun adalah membagi hubungan antar jenderal guna memisahkan pasukan? Jenderal ini akan menggunakan rencananya untuk membagi pasukannya untuk menyerang, sehingga memberi Kun Kun ilusi bahwa kita sedang berselisih satu sama lain. Dengan cara ini, ketika 2 tim yang tersisa berpura-pura menyerang dalam 2 gelombang, Kun Kun akan berpikir bahwa semua jenderal telah menyerang sekali, dan mereka pasti. Kami akan menyesuaikan diri dan beristirahat, dan kami pasti akan mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam dari kota. Maka itu akan menjadi seruan yang jelas bagi kami untuk melancarkan serangan skala penuh. Sahu yakin akan menang dan mengungkapkan keseluruhan rencananya. Kulit kepala Lu Yun terasa mati rasa setelah mendengar ini. Bukan karena empati dan rencana keterkaitan Sahu yang tidak baik, tapi Kun Kun di kastil bahkan tidak mengetahui tentang rencana pengasingan tersebut. Hanya 2 Kun Kun yang mengetahui masalah ini, 1 Kun Sue yang tidak sadarkan diri, dan 1 lagi Kun Mu yang berubah menjadi lumpur musim semi. Namun, setelah mengetahui rencana pasukan keluarga Sa, Lu Yun merasa lega. Karena dalam hatinya dia tahu bahwa rencana Sahu ditakdirkan gagal, karena dia menghadapi 2 kelompok orang dari awal sampai akhir. Dia menganggapnya sebagai gelombang yang sama, jadi kegagalannya sudah bisa diduga. Namun pujian di bibirnya tidak berhenti, Jenderal Sahu sangat strategis. Jenderal Sahu bijaksana. Setelah semburan kentut pelangi kecil, saya hampir mencapai klimaks oleh Sahu. Pada saat ini, gong dan genderang tiba-tiba dibunyikan. Kedua cacing darah yang baru saja pergi dengan alasan juga bergegas kembali, lalu sejumlah besar tentara keluar dari tenda dan berbaris di depan Sahu. Nak, kenapa kamu begitu takut? Kemarilah dan bergabunglah dengan tim. Giliran kita. Seekor cacing darah berteriak pada Lu Yun. Oh, itu datang. Saat Lu Yun hendak pergi, dia dihentikan oleh Sahu. Kamu tidak membutuhkannya. Kebetulan aku kekurangan pesuruh. Tetaplah bersamaku. Begitu dia mengatakan ini, cacing darah di depannya merasa iri. Kedua cacing darah yang baru saja meninggalkan Lu Yun dan pergi dengan alasan membuat wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka begitu banyak menipu Lu Yun sekarang, akan aneh jika mereka tidak memakai sepatu kecil di masa depan. Terima kasih Jenderal Sahu atas promosinya. Lu Yun langsung setuju. Semula, dia berencana untuk menyelinap pergi saat penyerangan nanti, tapi dia tidak menyangka Sahu akan mengundangnya untuk mengikutinya. Bagaimana mungkin Lu Yun melewatkan kesempatan melihat orang lain menderita dalam jarak sedekat itu? Untuk melarikan diri, Lu Yun punya peluang, paling tidak kali ini. Semua perwira dan prajurit mendengarkan perintah dan semuanya akan dilaksanakan sesuai rencana awal. Ya, berangkat. Dengan lambaian tangan Sahu, tim kecil yang terdiri dari lebih dari 1000 cacing darah melancarkan serangan ke kastil Kun Kun.
Pada saat ini, di atas kastil Kun-Kun, Jenderal Kunza memandangi pasukan cacing darah yang datang seperti air pasang, dan giginya bergemeretak. Kelompok serangga ini benar-benar tidak ada habisnya. Berapa banyak saudara yang telah selesai mendinginkan laras senjatanya sekarang? Kunza bertanya dengan keras. Hanya sedikit Kun-Kun yang merespon. Setelah Kun-Kun menjadi mekanik, ia kemudian memperoleh tubuh fisik yang kuat dan daya tembak jarak jauh, namun karena itu mereka juga kehilangan bola basket dan tubuh fleksibelnya. Selain itu, kelemahan fatal dari Kun-Kun mekanis adalah larasnya akan terlalu panas, yang akan mempengaruhi fungsi tubuh lainnya. Jika Anda menatap kepanasan dan melepaskan bola meriamnya, setidaknya akan menyebabkan bagian tubuh tertentu meleleh, dan yang paling parah, dapat membahayakan inti penggeraknya, jantung. Anda harus tahu bahwa di balik bagian luar bajanya terdapat jantung dari daging dan darah. Begitu menyentuh suhu yang sangat tinggi, ia akan terbakar menjadi kokas dalam sekejap. Wajah Kunza menjadi gelap. Berapa banyak cadangan bom bola basket yang kita miliki? Ini hilang. Jenderal, sang Quartermaster gemetar dan melaporkan, tidak hanya itu, anak panahnya telah hilang. Apa? Bagaimana bisa dikonsumsi begitu cepat? Kunza bertanya, katakan padaku. Apakah kamu sengaja menyembunyikan sesuatu yang rahasia? Jenderal, Anda dianiaya. Perbendaharaan terbakar habis, dan sebagian besar bahan cadangan terbakar. Sang Quartermaster menjelaskan, saat ini, pasukan klan Sa sudah mendekati kota. Para prajurit yang moncongnya sudah dingin akan ditutupi dengan peluru artileri terlebih dahulu. Prajurit lainnya siap untuk pertempuran jarak dekat. Setelah Kunza mengeluarkan rencana pertempuran, dia berkata kepada Quartermaster di sampingnya, sekarang cepat dan temukan rajaku untuk mendapatkan bala bantuan. Jika cacing darah melancarkan serangan skala penuh nanti, tembok kota mungkin berisiko kalah. Ya, Jenderal, saya pergi sekarang. Lu Yun mengikuti Sahu untuk melihat, dari sana dia bisa melihat dengan jelas lokasi pengepungan. Lu Yun melihat peluru yang jarang itu. Mereka tidak sekuat yang baru saja dia tembakan. Hal ini membuat Lu Yun sedikit aneh, dan berpikir dalam hati, kapan Kun-Kun mekanik ini menjadi begitu hemat. Namun meski begitu, dengan mengandalkan keunggulan alami yang dibawa oleh medan, para Kun-Kun mampu menahan gelombang serangan pertama dari pasukan klan Sa. Seperti kata pepatah, jika Anda berusaha keras dalam sekali jalan, Anda akan kelelahan lagi dan lagi. Selama kamu bisa menahan gelombang serangan pertama, tidak akan ada masalah nantinya. Melihat adegan ini, Sahu mengangguk gembira, itu dia, lumayan. Haha. Setelah 2 gelombang penyerangan, pasukan mundur di tengah bunyi gong. Total korban sekitar 30%. Sepertinya kelompok Kun-Kun ini juga telah kehilangan kekuatannya. Rasio korban telah berkurang dari sebelumnya 70% menjadi 30%. Kata Sahu sambil mendengarkan laporan Quartermaster. Jenderal Sahu, mengapa kita tidak mengubah rencana kita, mengirim seluruh pasukan, dan langsung masuk? Dengan cara ini kita bisa membuat mereka lengah dan mendobrak gerbang kota. Lu Yun menyarankan, Nak, kamu masih memiliki terlalu sedikit pengalaman dalam menggunakan pasukan. Yang disebut penggunaan pasukan adalah tipuan. Jangan salahkan jenderal lawan sebagai idiot, jika tidak kamu akan menderita kerugian besar. Sahu mengajarkan, tetapi saran Anda bagus. Anda dapat beradaptasi dengan situasi, yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang kaku dan lamban. Terima kasih Jenderal Sahu atas pujiannya. Lu Yun mengatakan ini, tapi nyatanya dia berkata dalam hatinya, kamu tidak jauh lebih baik, dan kamu masih membicarakan orang lain. Itu tidak masuk akal. Kunza sampah itu. Setelah mendengarkan pesan dari Quartermaster, Kunsu menjadi sangat marah. Tidak ada pegawai negeri di seluruh dinasti yang berani berbicara, dan suaranya selembut dingin. Teman-teman terkasih, jika kamu belum menyadarinya, tidak ada orang di tembok kota. Dimanapun kamu berdiri, pemandangannya akan jauh lebih luas daripada di aula ini. Kunsu berkata dengan dingin. Mendengar hal ini, para pegawai negeri di istana segera berlutut. Meskipun mereka telah menerima kenaikan mekanis, mereka tidak memiliki pengalaman bertempur dan belum pernah berada di medan perang. Saya yakin pembakaran perbendaharaan adalah ulah cacing darah ini. Sehubungan dengan pengepungan selangkah demi selangkah saat ini, mereka ingin menghabiskan semua amunisi dan makanan kita, sehingga kita bisa ditangkap dalam satu gerakan. Ini rencana merebus katak dalam air hangat. Apa menurutmu aku bodoh? Aku mengerti situasinya. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku perlu tindakan balasan sekarang, mengerti? Tatapan Kunsu bagaikan pedang, menyapu para menteri. Dengan dibangunnya menteri lama, daripada terjebak dan menunggu segerombolan cacing darah menerobos gerbang kota, lebih baik kita berinisiatif dan menyerang dulu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara mengajukan keberatan. Saat ini, bertahan saja sudah habis. Bagaimana kita bisa mengambil inisiatif menyerang? Itu hanyalah sebuah kekeliruan. Menurutku kita harus menghindari sisi tajam mereka, mempertajam bakat kita, dan membasmi cacing darah di jalan. Jika kamu mengatakannya dengan sangat baik, bukankah itu hanya tentang melarikan diri? Kamu mencoba menghindari sisi tajamnya. Jika kamu takut mati, katakan saja. Apa yang kamu bicarakan? Separuh tubuhku sudah dikuburkan, jadi kenapa aku harus takut mati? Lagi pula, kami baru saja menerima hadiah dari rajaku dan belum mengenalnya. Begitu kita sudah mahir dalam mengendalikan itu, kekuatan kita pasti akan membuat lompatan kualitatif. Mengapa kita harus takut pada cacing darah belaka?
Tak lama kemudian, pegawai negeri dinasti Manchu terpecah menjadi beberapa faksi, faksi yang bertikai dan faksi konservatif. Kedua belah pihak bertengkar sengit, dan situasi menjadi semakin tegang. Diam padaku, semuanya. Kunsu mendengus dingin di platform tinggi, dan aula pengadilan menjadi sunyi seperti pasar pagi. Di masa lalu, saya akan memilih untuk menghindari ujung tajam mereka, tetapi sekarang saya telah naik secara mekanis, mengapa harus takut pada mereka? Sampaikan perintah saya, dan ketika serangan cacing darah selesai, saya secara pribadi akan memimpin pasukan kebunuh cacing darah dan buat kami bangga. Mendengar ini, para militan utama bersorak seolah-olah pertempuran telah dimenangkan, kaum konservatif memukul dada mereka dan berteriak kesakitan. Itu dia, Kun Zhen. Beritahu si idiot Kun Za rencanamu dan biarkan dia bersiap. Ya, rajaku. Dengan suara deru, Kun Zhen menghilang ke dalam istana. Kun Xin yang sudah memiliki kekuatan bagus, dengan tambahan mekanik Ascension, tidak termasuk Kun Su, menjadi kekuatan tempur nomor 1 di Kun Kun. Saat ini, tim cacing darah terakhir juga mundur. Perintah semua pasukan, mundur 1 kilometer, dan dirikan kemah. Nak, berjaga-jagalah dan belajarlah dengan giat. Kamu pasti akan mengingat malam ini seumur hidup. Sahu berkata dengan strategis. Ya, Jenderal Sahu. Aku pasti akan merekam rasa malumu di setiap frame. Kalimat terakhir itulah yang digumamkan Lu Yun di dalam hatinya. Bukan karena Lu Yun meremehkannya, Sahu. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Jieni Ma adalah penipu. Hal ini diungkapkan anggota Ikun saat melapor balik. Anda harus tahu bahwa ketika Kun Zhen membentuk Ikun, dia terutama merekrut beberapa petarung aneh dengan nilai kekuatan yang kuat. Bahkan Kun Kun bisa melihat ini, tapi Lu Yun tidak percaya bahwa pegawai negeri di kastil Kun Kun tidak bisa melihatnya. Namun di paruh kedua malam, Lu Yun tercengang saat mendengar teriakan pembunuhan di luar tenda. Kun Kun mekanik sebenarnya ada di sini. Dalam hati Lu Yun, ada ratusan ribu kuda rumput dan lumpur berlarian liar, bahkan ia menyapa seluruh anggota keluarga pegawai negeri di istana Kun Kun. Bahkan tidak bisa disebut konspirasi, siapapun bisa tertipu oleh konspirasi apapun, bukan? Haha, kami datang. Kun Kun idiot ini benar-benar telah tertipu. Sahu berdiri dari tanah dengan semangat tinggi, beritahu pasukan penyergap dan bersiap untuk menutup jaring. Kami pasti akan menangkap Kun Kun ini dalam satu gerakan. Ya, Pramuka menerima perintah itu dan langsung pergi. Nak, ayo pergi, Jenderal, aku akan menikmati adegan Kun Kun dikepung dan dibunuh. Jenderal Sahu, silakan, saya sakit perut dan ingin istirahat sebentar. Lu Yun memegangi perutnya dan berkata, dia sangat marah dan sakit perut. Bodoh sekali, pria yang menyedihkan, Sahu, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tidak berkata apa-apa dan segera keluar dari kamp. Sebagai perencana semua ini, pemandangan sekarang adalah yang paling ingin dia lihat. Sialan, sepertinya Kun Kun tidak bisa diandalkan. Kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Setelah pertempuran ini, Kun Kun takut akan sulit mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan pasukan Yusa. Lu Yun memutuskan untuk pergi ke kastil Kun Kun untuk menemukan meriam ringan dimensional. Saat ini, di luar akun, Bloodworm dan Mechanical Kun Kun sudah bertarung. Rajaku, sepertinya kita telah jatuh ke dalam jebakan. Kunza melihat bala bantuan cacing darah yang datang dari segala arah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, keputusan rajaku sama sekali tidak mungkin membuat kesalahan. Bunuh mereka untukku, bunuh semua penyusup ini. Meski jawabannya sudah tertulis di hadapannya, Kun Su tetap menolak mengakui kesalahannya. Sebaliknya, kita harus terus melakukan kesalahan. Haha, bunuh mereka semua untukku, Jenderal. Suara Sahu yang bernada tinggi bergema di medan perang yang bising. Selain meningkatkan semangat, hal itu juga membuat Kun Su dan Kun Za memperhatikan lokasinya. Turun dan bunuh dia. Kun Za tahu di dalam hatinya, untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya. Jika dia bisa membunuh pemimpin cacing darah, mungkin ada kesempatan lain untuk memecahkan kebuntuan ini. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sahu sama sekali bukan pemimpin pasukan klan Sa. Lu Yun, sebaliknya, menyelam ke bawah dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tidak mungkin, kelompok Kun Kun ini sangat buruk, mereka benar-benar tidak bisa dipimpin. Adegan semakin intensif, tetapi mereka tidak menyadari bahwa bulan yang semula putih kini berubah menjadi merah darah. Serangan cacing darah Sapun mulai semakin ganas dan mematikan. Kamu pasti pemimpin kelompok serangga ini. Mati, rudal sayap ditembakkan dari tubuh Kun Sa. Melihat hal tersebut, Sahu mendengus dingin, beraninya kamu menghasutku meskipun kamu adalah orang yang sepele. Darah hitam muncrat dari tubuhnya dan berkumpul menjadi tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya di udara, menembak jatuh semua rudal yang masuk. Kamu berani menantang rajaku bahkan dengan kekuatan kecilmu, kamu adalah binatang buas yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Sahu melompat ke udara, dan energi darah hitam mengembun menjadi tombak berbentuk persegi di tangannya, langsung menuju ke leher ayam Kun Sa. Sahu, yang pernah menjadi jenderal nomor 1 di bawah Saron, tidak hanya pandai berbicara di atas kertas, tetapi penggunaan dan penguasaan energi darahnya juga sebanding dengan jenderal lainnya. Sebagai perbandingan, Kun Sa, jenderal klan Kun Kun, sedikit kurang memuaskan. Meskipun ia memegang posisi jenderal, ia belum pernah bertempur dalam beberapa pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya.
Berbeda dengan Sahu yang merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, kemampuannya bertahan hingga saat ini semua karena kemampuannya. Dalam waktu kurang dari 3 ronde, Kunza sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia terjepit ke tanah dan digosok oleh Sahu, dan terancam mati kapan saja. Awalnya, Kun memiliki keunggulan absolut dibandingkan cacing darah dalam hal ukuran. Perbedaan ukuran antara kedua belah pihak setidaknya puluhan kali lipat. Ini seperti kesenjangan antara manusia Ao Cembung dan manusia. Namun karena evolusi darah Saron, darah hitam yang berevolusi tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi raksasa. Oleh karena itu, keunggulan fisik Kun kini hilang. Sampah. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Kunsu mendengus dingin, mengaktifkan pendorong roket di pantatnya, dan menggambar busur indah di malam yang gelap, membantu Kunza melarikan diri dari pengepungan. Terima kasih banyak atas penyelamatan rajaku. Sampah, kamu tidak bisa menangani hal sekecil itu. Kunsu berkata dengan ekspresi jijik, pergilah dan perintahkan pasukan, aku akan menanganinya secara pribadi. Apakah kamu Raja Kun? Sahu memandang Sakun dengan bercanda, dilihat dari kekuatan jenderalku, kekuatanku tidak terlalu bagus. Dasar cacing darah kecil, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Wajah Kunsu muram, hari ini, aku akan bersaing denganmu untuk mendapatkan kepalamu, dan kami akan menyajikan makan malam untukmu. Lambat, Kunsu, apa kamu takut, lalu menyerah dengan patuh? Mungkin aku, Raja, akan dengan senang hati menjagamu setengahnya, agar cacing darahmu tidak musnah. Haha, Sahu tertawa keras, ini adalah keindahan sekolah terlucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Sungguh menyedihkan, kamu adalah katak di dalam sumur, tetapi langit sangat luas ketika kamu duduk di dalam sumur. Apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es dari cacing darah kita. Mencari kematian, Kunsu tidak ingin lagi mendengar omong kosongnya dan langsung membunuhnya. Pelan-pelan, Sahu berteriak lagi untuk menghentikan Kunsu. Aduh, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah selesai? Mata Kunsu dipenuhi api, sudut mulut Sahu sedikit terangkat, karena kamu adalah Raja Kun, tentu saja yang bertarung denganmu pastilah Raja kami. Apa, bukankah kamu? Begitu Kunsu selesai berbicara, tanah mulai bergetar hebat. Selamat datang, Rajaku. Sahu berlutut di tanah dengan hormat. Gudong, Kunsu memandangi raksasa yang muncul dari tanah dan menelannya. Di depan Saron, kesenjangan ukuran antara Kun dan Bloodworm terbalik. Mengaum, Saron meraung, dan pasukan SAR yang sudah gila sepertinya telah disuntik dengan stimulan, dan serangannya menjadi lebih ganas. Seluruh tubuh Kunsu menegang, dan dia melepaskan tembakan rudal sayap, langsung menuju ke wajah Saron yang bengkok dan ganas. Namun rudal bersayap ini, yang cukup untuk melontarkan momok dari tanah, justru ditelan oleh Saron. Ini, ekspresi Kunsu terkejut, dan gelombang ketidakberdayaan muncul di hatinya. Alam jahat hitam, aktifkan. Tubuh besar Saron seperti tangki hidrolik, menyemburkan darah hitam yang hampir besar, mencakup radius puluhan kilometer. Hah, Lu Yun melihat ke layar hitam yang hanya berjarak 2 atau 3 meter darinya dan menghela nafas panjang. Neneknya hampir terjebak di lapangan. Untung saja saya berlari cukup kencang. Sekarang Kun telah benar-benar menjadi kura-kura di dalam guci yang tidak bisa pergi ke surga dan tidak bisa pergi ke bumi. Aku harus mempercepat dan menemukan meriam cahaya dimensional. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun berlari menuju kastil Kun dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, suara Kunsu terdengar di telinga Kunsu, Rajaku. Alam aneh ini telah memblokir ruang. Apa? Kunsu tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Jika ini benar, itu berarti rute pelarian mereka diblokir sepenuhnya. Kecuali jika mereka membunuh atau melukai serius raksasa yang melepaskan medan tersebut, mereka akan terjebak dan mati bidang ini. Kun ada di mana-mana. Cepat, masuk ke mulutku. Saron bersemangat seperti bayi melihat mainan, namun setiap gerakan yang dilakukannya merupakan bencana bagi Kun. Nikmati, hadiah, Rajaku. Suara Sahu tiba-tiba terdengar di telinganya. Kun perlahan sadar, Kun Zen, bunuh dia. Sebelum dia selesai berbicara, Sahu sudah terbang keluar. Kecepatan Kun Zen bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan Sahu yang tidak siap menderita kerugian besar. Dan di sini Kun Sue memandang Saron yang terus memasukkan tubuh Kun ke dalam mulutnya, dan matanya hampir meledak. Lindungi aku, Kun Su memerintahkan Kun Za di sampingnya. Aku, Raja, akan melakukan sesuatu yang besar dengannya. Kata Kun Sue dengan kaki terbuka lebar dan kepala di tanah. Sayapnya dimasukkan ke dalam pasir seperti braket tetap, dan seluruh punggungnya ditenggelamkan. Sebuah meriam dengan panjang ratusan meter menjulur dari punggung Kun Su. Energi mengerikan berkumpul di moncongnya. Pada saat ini, Lu Yun, yang telah meninggalkan medan perang, menyelinap ke kastil Kun seolah-olah dia tidak berada di negeri siapapun. Tujuan Lu Yun juga sangat jelas, yaitu halaman tempat Kun Su mundur. Berbicara tentang seluruh kastil Kun, satu-satunya tempat yang belum pernah dikunjungi Lu Yun adalah halamannya. Bahkan perbendaharaan Kun, yang dijaga ketat oleh Kun, Lu Yun melihatnya dari sudut pandang Yin Yang Xiaoyu. Tapi ketika Lu Yun tiba di halaman, dia tercengang. Saya melihat halaman yang semula megah kini menjadi reruntuhan. Dan yang paling mengejutkan Lu Yun adalah masih ada sedikit bau darah di udara.
Apakah itu tidak mungkin? Kesadaran spiritualnya terbuka dan menutupi reruntuhan. Seperti yang diharapkan, Lu Yun menemukan bekas kerusakan yang disebabkan oleh energi darah di lokasi banyak retakan. Rupanya dia sampai di sana lebih dulu. Brengsek, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Sebagai seorang jenderal pemenang yang pernah memerintah di bawah klan San, Saron seharusnya mengetahui banyak rahasia. Sekarang saya hanya bisa berharap meriam cahaya dimensional tidak ada di sini. Lu Yun mengertakkan gigi dan menghela nafas, hampir saja. Tidak mau menyerah, Lu Yun berkeliaran di kastil Kun Kun sesuka hati, tapi pemandangan di depannya langsung membuat Lu Yun tercengang. Saya melihat lokasi istana Kun Kun juga sudah menjadi reruntuhan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, orang-orang Kun Kun bodoh ini jatuh ke dalam perangkap, dan sekarang bahkan rumah mereka telah dicuri. Rumahnya dirampok. Ngomong-ngomong, kenapa kamu melupakan dia? Lu Yun memikirkan Kun Kun dalam benaknya. Dia seharusnya mengetahui banyak rahasia tentang Kun Kun. Ketika Lu Yun datang ke guanya, urgensi di wajahnya perlahan-lahan surut, karena darah kering yang mengalir dari celah pintu diam-diam menjelaskan segalanya. Sial, Kun Cu juga dalam masalah. Sekarang satu-satunya jalan pintas sudah hilang, kita hanya bisa mencarinya satu persatu. Lu Yun mengeluarkan cetak biru meriam cahaya dimensional yang diberikan kepadanya oleh kakek RH, Kaisar San, dan mulai terbang mengelilingi kastil Kun Kun. Jika Lu Yun berjalan lebih lambat dan tetap berada di medan perang untuk sementara waktu, dia akan menemukan bahwa sampel dimensi meriam ringan yang digambar di kertas ini persis sama dengan meriam hitam di punggung Kun Su. Lu Yun mencari di seluruh kastil Kun Kun dan tidak dapat menemukan satu pun yang tampak seperti meriam ringan dimensional. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, hasilnya sudah ada di hadapannya, meriam cahaya dimensional diambil oleh cacing darah yang sampai di sana lebih dulu. Sekarang keseimbangan kemenangan sepenuhnya condong ke arah klan Sa. Sialan, aku tidak menyangka Sahu ini punya trik lain untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Aku benar-benar meremehkannya. Otak Lu Yun berpacu untuk melihat apakah ada cara untuk membalikkan keadaan. Tapi bagaimanapun dipikir-pikir, Kun Kun hanya punya 15 tembakan. Jungler atas, tengah, dan bawah semuanya roboh, dan mereka sangat bodoh. Pada saat ini, ada suara keras di kejauhan. Gerakannya mengejutkan, dan sisa kekuatan bercampur dengan hukum kehancuran. Lu Yun, mencari suaranya, di langit malam yang redup, awan jamur yang megah perlahan muncul di bawah bulan darah. Arah itu adalah arah medan pertempuran antara Kun Kun dan Blutuom. Mungkinkah itu? Mata Lu Yun membelalak, orang yang mengambil meriam ringan penghancur bukanlah Blutuom tapi Kun Kun. Atau Kun Kun tidak sengaja salah sasaran. Seharusnya tidak mungkin. Adapun kata sandi aneh yang dibuat oleh nenek moyang RH, kamu bisa menebaknya dengan benar hanya dengan kata-kata buta. Tidak, aku harus kembali dan melihatnya. Lu Yun mengambil keputusan. Daripada hanya berspekulasi di sini, lebih baik melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lakukan saja apa yang kamu katakan, Lu Yun akan segera berangkat. Pada saat ini, perkemahan Kun Kun berada dalam keheningan yang mencekam. Di medan perang yang dipenuhi bubuk mesiu, sebuah lubang besar muncul di perut besar Saron yang gemuk dengan lapisan kerutan. Para prajurit Sa melihat pemandangan yang tiba-tiba ini dengan tidak percaya. Mekanik Kun Kun juga tidak percaya pada pembalikan situasi sesaat ini. Rajaku, raungan Sahu memecah keheningan medan perang. Rajamu sudah tersinggung padamu, jadi kamu harus turun dan menemaninya. Kun Cu masih hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihat tubuhnya. Saudaraku, balas dendam rajaku, bunuh dia. Tubuh Sahu meletus dengan energi darah hitam suram, membungkus tubuhnya untuk meningkatkan persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya dan mencegah serangan mendadak Kun Cu. Lu Yun, yang berdiri di atas gundukan di kejauhan, melihat pemandangan ini dan merasa sedikit luar biasa, apakah ini sudah berakhir? Saron baru saja mati seperti ini. Ketergesaan ini membuatnya sedikit kewalahan. Adapun meriam cahaya dimensional, seperti dugaan Lu Yun sebelumnya, itu memang ada di tangan Kun Su. Menurutku awan jamur tadi seharusnya menjadi mahakarya meriam cahaya dimensional. Memang benar tembakan ini membunuh Saron, tapi Kun Su tidak jauh lebih baik. Sebagian besar dari seluruh tubuh mekanisnya meleleh setelah terkena meriam ringan dimensional. Sekarang ia tertimbun di pasir seperti tumpukan lumpur. Kecuali fakta bahwa mulutnya masih bisa bergerak, ia pada dasarnya telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan efektivitas tempur. Sepertinya Kun Kun akan kembali. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Sebagai kakak tertua RH, dia tetap berharap Kun Kun bisa menang. Dan dia juga menemukan kejutan. Kun Sun tidak mati, tetapi diubah menjadi Kun Kun mekanik oleh Kun Su. Meski tidak ada bedanya dengan kematian, setidaknya cara mati tidak sia-sia. Tapi ketika dia melihat energi darah hitam di medan perang, yang seperti ular hitam berenang di sekitar cacing darah, dia tidak bisa lagi tertawa. Tidak, Saron belum mati. Jika Saron mati, darah prajurit SAR yang terkena dampaknya akan kembali normal. Tapi tidak ada, dan warnanya sangat seragam, yang berarti Saron, yang memberi mereka darah hitam, belum mati. Berita ini bukanlah kabar baik bagi Lu Yun. Tidak ada yang memahami kemampuan penyembuhan diri yang mengerikan dari energi darah lebih baik darinya. Ketika dia hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dia dibentuk kembali oleh RH dengan esensi, darah dan energi. Anda harus tahu bahwa RH belum membangkitkan darah dan energi emas pada saat itu. Saat Lu Yun tertegun, rantai hitam menembus langit dan langsung menuju ke arahnya.
Lu Yun berbalik ke samping dan melihat ke arah rantai hitam itu. Sumber rantai hitam di langit sebenarnya adalah perut Saron yang berlubang besar. Rantai hitam ini menyerang Kun-Kun dan Bloodworms di medan perang tanpa pandang bulu. Siapapun yang tertangkap akan berubah menjadi tumpukan tulang mati dalam sekejap. Rajaku, bajingan ini belum mati, apa yang harus aku lakukan? Kun Su mengertakkan giginya, tetapi kecuali kepalanya, seluruh tubuhnya pada dasarnya meleleh dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Belum lagi suntikan lainnya, bahkan jika Kun Su mempunyai niat, kondisi sulit tidak akan memungkinkannya. Sebagai perbandingan, moral Haemoragia Sabotii melonjak. Haha, bagaimana raja kami bisa dibunuh dengan mudah olehmu? Saudara-saudara, bunuh musuh. Berikan rajaku nutrisi untuk pemulihan. Sahu mengangkat tombak yang dicat Fang Tian di tangannya dan berteriak. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Sebuah suara tajam terdengar di telinga Sahu. Hah, jenderal ini sudah lama menunggumu. Saat dia mengatakan ini, tombak bercat Fang Tian yang diangkat tinggi oleh Sahu tiba-tiba meledak, seperti granat fragmentasi, dengan ekor hitam menyebar ke segala arah. Ding 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 ding, sesosok jatuh ke tanah, itu adalah Kun Zhen, dan tubuhnya penuh lubang dengan asap hitam. Jie, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu masih terlalu muda. Pupil Kun Cu membeku, dan senyuman di wajah Sahu langsung membeku. Fiuh, tubuh langsing Sahu pecah menjadi 7 atau 8 bagian. Tergantung situasinya, dalam duel ini Kun Zhen sedikit lebih baik, namun kenyataannya, Sahu lebih unggul. Sedangkan untuk Bloodworm, selama tidak bisa dibunuh dalam satu pukulan, luka lain yang ditimbulkannya bisa pulih dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti harimau pisa, sepertinya telah dipotong menjadi banyak bagian, dan terlihat sangat menyedihkan, tetapi selama Anda memberinya waktu sebentar, dia dapat mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula bahkan tanpa bekas luka. Kekuatan penyembuhan diri yang mengerikan ini tidak dapat diabaikan baik oleh tubuh fisik maupun tubuh mekanis. Rajaku, situasinya sudah selesai, mundur. Suara Kun Su terdengar di telinga Kun Su. Bagaimana cara mundur? Jalan kembali dihalangi oleh cacing darah sialan ini. Kun Su tampak putus asa. Jika dia bisa mengungsi, dia mungkin sudah melarikan diri sejak lama. Jenderal, potong ratu. Aku akan membawa rajaku pergi. Jika ada kesempatan, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Kata Kunza kepada Kunza segera. Kunza menahan rasa sakit yang membakar hati dan menembakkan rudal sayap dari laras yang terlalu panas untuk menembak jatuh rantai hitam yang masuk. Ayo pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Kun Su, yang melebur ke dalam genangan besi cair, menghilang dari tempatnya. Saat ini, lubang besar di perut Sakun telah menyusut hampir 2 lingkaran karena melahap rantai hitam secara gila-gilaan. Jika Saron dibiarkan terus seperti ini, lukanya pasti akan pulih dan kekuatannya akan mencapai level baru. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian lagi. Lu Yun memandang Kun Su, yang hampir bergerak menuju kastil Kun-Kun dalam sekejap, dan bergegas mendekat. Sekarang jika ingin menghadapi Saron, kamu hanya bisa menggunakan meriam ringan dimensional.